Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmiah. Membaca surat Al-Fatihah bebas kapan saja. Tidak bid'ah, justru ini berpahala. Tidak ada batasan kapan dan di mana kita akan membaca surat Al-Fatihah. Selama tempat dan waktunya itu adalah tempat dan waktu yang pantas. Misalnya, ketika kita akan memulai pelajaran di kelas, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, atau kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah, maka tidak ada masalah. Ketika kita mengadakan acara akad nikah, kemudian diawali dan diakhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah, maka tidak ada masalah, selama tempat dan waktunya itu pantas. Akan tetapi jika waktunya atau tempatnya itu tidak pantas, seperti di kamar mandi atau di toilet, maka jelas dilarang membaca surat Al-Fatihah di tempat-tempat semacam itu. Sedangkan jika tempat dan waktunya adalah tempat dan waktu yang pantas, maka silakan saja. Boleh-boleh saja kita membaca surat Al-Fatihah ataupun surat Al-Quran yang lain. Sekarang kita masuk terlebih dahulu pada hadis tentang keistimewaan surat Al-Fatihah. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 17, halaman 124. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, qala, dia berkata, Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin 30 rakiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami di dalam sebuah sariyah yang berjumlah 30 orang pengendara. Kan ada yang pasukan berjalan kaki, ada yang berkendara. Nah, kali ini sariyahnya itu 30 pengendara berkuda. Qala, beliau Abu Sa'id al-Khudri melanjutkan ceritanya. Fanazalna biqaumin minal Arabi. Kemudian tibalah kami pada suatu kaum dari bangsa Arab. Qala, beliau melanjutkan ceritanya, fasa'alnahum ayyudayyifuna. Maka kami meminta mereka untuk menerima kami sebagai tamu mereka. Fa'abau, maka mereka menolak. Qala, kemudian beliau melanjutkan, faludhigha sayyiduhum. Kemudian pemimpin mereka itu disengat oleh seekor kalajengking. Qala, maka beliau melanjutkan ceritanya, fa'atauna, maka mereka, orang-orang tersebut, mendatangi kami. Faqalu, maka mereka berkata, fikum ahadun yarqi minal aqrabi. Apakah di antara kalian ada seorang yang dapat menyembuhkan, mengobati dari sengatan kalajengking? Qala, maka beliau Abu Sa'id al-Khudri melanjutkan ceritanya. Fakultu, maka aku berkata, na'am, ya, ada, ana, saya. Walakin la af'alu hatta tu'tuna syai'an. Akan tetapi aku tidak akan melakukan hal itu sampai kalian memberi kami sesuatu. Kemudian, qalu, mereka, orang-orang di tempat tersebut itu berkata, fa inna nu'tikum salasina syatan. Sesungguhnya kami akan memberi kalian 30 ekor kambing. 30 ekor kambing maksudnya 30 kambing ya, bukan cuma ekornya. Maka sesungguhnya kami akan memberi kalian 30 kambing. Takut ada yang salah paham. Karena lagi marak kaum tekstualis. Qala, maka beliau Abu Sa'id al-Khudri melanjutkan ceritanya. Faqara'tu 'alaiha alhamdu sab'a marratin. Maka aku membaca atasnya alhamdu sebanyak 7 kali. Yang dimaksud membaca alhamdu di sini adalah membaca surat Al-Fatihah.
Jadi jangan terjebak oleh teks. Oleh sebab itu, untuk memahami hadis itu perlu membaca kitab yang mensyarah kitab tersebut supaya tidak salah paham terhadap teks hadis tersebut. Jadi di sini jangan difahami hanya membaca alhamdulillah. Bukan begitu. Nah, maka aku membaca atasnya alhamdulillah, maksudnya surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan memang pernah terjadi di kelasku ketika ada seorang murid yang bergurau yang kemudian diminta untuk membaca Al-Fatihah 10 kali. Ternyata dalam waktu yang cepat dia mengatakan, selesai Pak. Ketika ditanya, kamu baca apa? Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah 10 kali katanya. Nah, itu kan anak kecil. Ya, wajar kalau tidak paham. Nah, jadi tekstualis itu biasanya didominasi oleh anak-anak dan mereka yang lugu. Sehingga bisa saja hadis ini disalahpahami, dianggap hanya membaca alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Qala, beliau Abu Sa'id Al-Khudri berkata, faqara'tu 'alaiha alhamdu sab'a marratin. Maka aku membaca atasnya alhamdu, yaitu surat Al-Fatihah, sebanyak 7 kali. Qala, maka beliau melanjutkan, fabara'ah, maka pimpinan tersebut sembuh. Qala, beliau melanjutkan, falamma qabadna al-ghanama, maka ketika kami mengambil domba atau kambing, qala arada fi anfusina minha, maka beliau melanjutkan, maka dia, pimpinan tersebut, menyerahkan pada diri kami akan kambing-kambing itu. Ada yang mengartikan ini adalah maka muncul keraguan di dalam diri kami. Qala, maka beliau melanjutkan, fakafafna hatta ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami merasa ragu sampai kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau melanjutkan ceritanya, fadzakarna dzalika lahu, maka kami menyebut kejadian itu kepada Nabi. Qala, maka beliau melanjutkan, faqala, maka Nabi bersabda, ama alimta annaha ruqyah, apakah kamu tidak tahu bahwasanya itu adalah ruqyah? Aksimuha wadribuli ma'akum bisahmin, bagikanlah kambing-kambing itu dan sertakan aku bersama kalian dengan satu bagian. Artinya Nabi meridhoi kejadian itu, bahkan beliau minta bagian. Artinya hal seperti itu boleh. Jadi membaca surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang, kemudian minta upah, itu sesuatu yang boleh. Bahkan Nabi minta bagian. Kemudian masih tentang keistimewaan surat Al-Fatihah, disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 198, An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, bainama Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu, maka beliau Jibril itu mendengar sebuah suara. Naqidan itu suara terbukanya pintu atau suara tertutupnya pintu dari arah atasnya. Farafa'a ra'sahu, maka Jibril mengangkat kepalanya. Lagi-lagi farafa'a ra'sahu ini
jangan difahami secara tekstual. Jadi jangan difahami Jibril mengangkat kepalanya. Yang dimaksud farafa'a ra'sahu di sini adalah mengangkat arah pandangannya. Jadi menengadah Jibril itu, melihat ke arah atasnya. Jadi bukan mengangkat kepalanya ya, bukan kepalanya diangkat. Faqala, maka beliau Jibril berkata, hadza babun minas sama'i. Ini adalah pintu dari langit. Jadi bunyi tadi itu adalah bunyi pintu dari langit. Futihal yauma lam yuftah qattu illal yauma. Pintu tersebut dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Kemudian turunlah satu malaikat dari pintu itu. Turun malaikat. Faqala, kemudian Jibril melanjutkan. Hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illal yauma. Ini adalah malaikat. Dia turun ke bumi dan dia tidak pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Fasallama, maka malaikat yang turun itu mengucapkan salam. Waqala, dan dia berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Gembiralah atau berilah kabar gembira. Bergembiralah dengan dua cahaya yang mana kamu diberikan keduanya, yang tidak diberikan satu orang nabi pun sebelummu pada keduanya. Jadi ada dua cahaya yang diberikan kepada nabi, tetapi tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Apa saja dua hal itu? Fatihatul Kitabi. Satu, Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarati. Dan yang kedua, yaitu akhir-akhir atau penutup-penutup surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah kamu Muhammad membaca satu huruf dari keduanya kecuali kamu akan diberikannya. Memahami hadis tentang keistimewaan surat Al-Fatihah. Tadi ada kata illa u'titahu, kecuali kamu akan diberikannya. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih juz 3 halaman 77, qauluhu illa u'titahu. Perkataannya, kecuali kamu akan diberikannya. Apa maksudnya? Yakni maksudnya u'tita sawaba ma taqra'u. Kamu akan diberikan pahala apa yang telah kamu baca atau apa yang sedang kamu baca. Au u'tita ma tas'alu minallahil karim min hawaijika fid dunya wal akhirah. Atau kamu akan diberikan apa yang kamu minta dari Allah yang Maha Mulia dari hajat-hajatmu di dunia dan akhirat. Nah, ini titik pentingnya. Jadi orang yang membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca akhir dari surat Al-Baqarah, maka orang yang membacanya itu akan diberikan pahala dan hajat-hajatnya akan diberikan. Oleh sebab itu, boleh-boleh saja kita membaca surat Al-Fatihah ketika akan memulai pelajaran di kelas. Harapannya supaya mendapatkan ilmu. Karena ketika kita belajar ada hajat mendapatkan ilmu. Nah, dengan membaca surat Al-Fatihah tersebut, hajat kita itu insya Allah akan diberikan oleh Allah. Ketika akad nikah misalnya, diawali dan diakhiri dengan surat Al-Fatihah, dengan harapan hajat dari pernikahan itu adalah langgeng. Maka berdasarkan hadis ini, insya Allah hajat-hajat tersebut akan diberikan atau akan dikabulkan.
Kemudian di dalam kitab Mirqatul Mafatihi Syarhu Mishkatil Masabihi juz 4 halaman 1465, wa qawluhu illa u'titahu, adapun perkataannya kecuali kamu diberikannya, maksudnya musta'inan bihima, maksudnya adalah dengan cara meminta tolong dengan keduanya. Ya, mintanya kepada Allah, tetapi dengan melibatkan bacaan surat Al-Fatihah atau akhir dari surat Al-Baqarah. Ala qada'i ma yasikhu minal hawaiji illa u'titahu, atas terpenuhinya sesuatu dari hajat-hajat kecuali kamu akan diberikannya. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan hadis tersebut, maka tidak ada batasan membaca surat Al-Fatihah selama waktu dan tempatnya itu pantas. Ketika kita mau mengadakan perjalanan, kan ada hajat di sana. Hajat ingin selamat, hajat supaya sampai dengan selamat, pulang dengan selamat. Maka diawali dengan surat Al-Fatihah. Hajatnya adalah keselamatan. Boleh-boleh saja. Kemudian surat Al-Fatihah adalah penyembuhan untuk segala penyakit. Disebutkan di dalam kitab Tafsir Ar-Razi, juz 1 halaman 159. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab syifa'un min kulli summin. Adapun Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, adalah penyembuhan dari setiap jenis racun, atau bisa diartikan dari segala jenis penyakit. Wa marra ba'du sahabati bi rajulin masru'in. Kemudian sebagian sahabat itu lewat dan bertemu dengan seorang yang punya penyakit ayan, epilepsi. Faqara'a hadhihi surata fi udhunihi. Maka sahabat tersebut kemudian membaca surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, fi udhunihi, di telinga orang yang ayan tersebut. Fabari'ah, maka sembuh. Fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, para sahabat, kemudian menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, hiya ummul Qur'ani. Fatihatul Kitab itu adalah ummul Qur'an. Yang dimaksud ummul Qur'an di sini adalah induk Al-Qur'an. Wa hiya syifa'un min kulli da'in. Dan ia, Fatihatul Kitab, adalah penyembuhan dari setiap penyakit. Kemudian disebutkan di dalam kitab Tafsir Suratil Fatihati Ibnu Rajab halaman 44. Wa qad taqaddama an Abi Sa'idin 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sungguh telah berlalu hadis dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'in illa sam. Adapun Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, adalah penyembuhan, obat dari setiap penyakit, kecuali sam. Sam itu adalah kematian. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah obat penyembuhan dari berbagai penyakit, kecuali kematian. Jadi kalau sudah waktunya mati, ya tidak bisa lagi diobati meskipun dengan surat Al-Fatihah. Wasirru fi dzalik, adapun rahasia dari hal itu, annal Qur'ana kullahu syifa'un 'amun. Sesungguhnya Al-Qur'an semuanya itu adalah penyembuhan yang bersifat umum. Fahuwa syifa'un li adwa'il qulubi. Dan ia adalah penyembuhan, bukan bagi ini ya. Penyembuhan bagi penyakit-penyakit hati.
minal jahli dari kebodohan, wasyakki dan keraguan, warraibi dan kebimbangan, wa ghairi dzalik dan selain itu. Jadi surat Al-Fatihah itu dan juga Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi hati. Bisa mengobati kebodohan, bisa mengobati keraguan, bisa mengobati kebimbangan. Oleh sebab itu, salam saya kepada seorang syekh yang bicaranya dengan bahasa Inggris, yang dengan ceroboh menuduh bahwa membaca Fatihah di pernikahan adalah bid'ah dhalalah, membaca Fatihah di acara ini adalah bid'ah dhalalah. Salam saya adalah perbanyak membaca surat Al-Fatihah. Karena itu bisa menjadi obat dari kebodohan, obat dari keraguan, obat dari kebimbangan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah bisa menjadi sebab hajat terkabul. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durarul Muntathar fil Ahadithil Mushtahar, halaman 155. An Atha qala, dari Atha beliau berkata, idza aradta hajatan faqra Fatihatal kitabi hatta takhtimaha tuqda insyaallah ta'ala. Jika kamu menginginkan sebuah hajat, maka bacalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, sampai menyelesaikannya. Maka niscaya hajatmu akan terpenuhi jika Allah menghendaki. Kemudian membaca surat Al-Fatihah bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, juz 2, halaman 139, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati, tidaklah Allah menurunkan di dalam kitab Taurat, wala fil Injil, tidak pula di dalam kitab Injil, mithla ummil Qur'ani wa hiya sab'ul mathani, yang seperti induk Al-Quran, yaitu ayat 7, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang mengartikan mathani ini pujian, karena di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pujian bagi Allah, sehingga disebut 7 ayat pujian. Ada yang mengartikan al-mathani itu yang diulang-ulang. Wahiyya maqsumatun baini wa baina abdi. Dan ia, surat Al-Fatihah itu, atau 7 ayat yang berulang-ulang itu, yang diulang-ulang itu, dibagi antara aku dan antara hambaku. Nah, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Wali abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, jadi dengan membaca surat Al-Fatihah, maka seorang hamba itu bisa meminta sesuatu. Yang dengan membaca surat Al-Fatihah itu, maka permintaan tersebut itu bisa dikabulkan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.